Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Dokter Namira. Oke, kali ini pembahasan saya ialah saya mau mereview ya salah satu dokter THT atau spesialis telinga hidung tenggorokan di Semarang. Oke, jadi ini berdasarkan pengalaman saya dan ini tidak kaku, jadi kondisional aja tergantung dari masing-masing orang. Jadi saya di sini mau bercerita tentang pengalaman saya pribadi berobat ke dokter spesialis THT. Oke. Ketika saya juga sakit atau keluarga sakit ya, saya sebagai dokter juga pasti semakin kritis terhadap teman sejawat ya. Oke, kenapa? Mungkin karena juga saya sedikit juga punya ilmu tentang di dalamnya walaupun saya hanya sebagai dokter umum ya kan. Oke, jadi kemarin ceritanya tuh saya pulang dari Malang ya kan. Oke, jadi saya tuh mempunyai riwayat penyakit telinga yaitu barotrauma, yaitu perbedaan tekanan ya, simpelnya oke, perbedaan tekanan antara telinga di dalam telinga saya dengan lingkungan sekitar, seperti itulah simpelnya. Jadi ketika naik pesawat pun saya harus pesawat tertentu yang benar-benar memiliki keamanan sehingga membuat telinga saya lebih safety gitu, nggak terlalu terasa barotraumanya seperti itu. Jadi walaupun ini Malang dataran tinggi ya, daerah dengan dataran tinggi sebenarnya nggak terlalu cukup signifikan daripada ketika naik pesawat, tetapi di saya itu berpengaruh. Kemarin saya ke Batu ya, lebih ke dataran tingginya daripada Malang. Kemudian ketika pulang saya telinganya bermasalah gitu ya, mungkin tanpa sadar menggorek-ngorek telinga sehingga pertama keluhan telinga saya keluar cairan, kemudian pendengaran berkurang karena mungkin menumpuk cairan di dalam telinga, kemudian terasa gatal dan terasa penuh sehingga saya ke dokter THT. Sebelum saya ke dokter THT saya terlebih dahulu mencari-cari lah seperti itu. Oke, pertama kemarin saya berobatnya ke dokter THT di Surabaya. Kemudian waktu pulang ke Kendal saya mencari di beberapa dokter di Semarang. Saya sudah ke beberapa dokter yang menurut saya rekomendasi dari Google ya kan. Kenapa? Karena kan saya tidak terlalu kenal dengan dokter-dokter yang di Semarang atau dokter-dokter di Kendal atau di Surabaya, karena kan saya berasal dari Medan. Kalau di Medan saya mungkin tahu dengan senior-senior atau dengan guru-guru saya yang Masya Allah semua recommended ya, semua rekomendasi dari saya pribadi sih seperti itu. Kemudian intinya saja saya sudah ke beberapa dokter dan kondisi saya pada saat itu lagi hamil, jadi semua dokter memang agak takut untuk memberikan saya obat karena saya lagi hamil, jadi harus hati-hati banget. Dan ternyata dibilang dokternya maaf tidak punya ilmu, tidak banget, Masya Allah ya ilmu-ilmunya dokter yang saya datangin pada saat di Semarang ya. Guru-guru saya juga sebenarnya karena senior-senior banget, nah itu Masya Allah banget. Tapi ternyata tergantung kenyamanan saya pribadi dan ternyata saya nggak terlalu nyaman. Kemudian saya di saat itu saya kehamilan ke 30 minggu ya kalau nggak salah, 30 minggu. Dibilang usia matang untuk janin saya tidak, tetapi muda banget juga enggak. Jadi memang hati-hati banget memberi obat. Saya tetap mencari nih, aduh ya Allah, dokter siapa ya yang memang membuat saya nyaman dan cocok di saya, karena mungkin saya tahu ilmunya. Jadi saya benar-benar sangat kritis terhadap semua yang dikasih sama dokter tersebut. Saya cari-cari, ternyata saya bertemu dengan satu orang dokter yang review bagus banget kalau di Google ya. Ini berdasarkan Google ya, karena saya nggak tahu siapapun dokter THT yang ada di Semarang. Oke, saya lihat ternyata ada nama dokter satu orang yang Masya Allah ya, dokter itu masih muda banget dan seorang laki-laki, Dokter Adrian Benedictus kalau nggak salah namanya. Ntar kita lihat dulu. Dokter Adrian Benedictus, ya maaf ya dokter kalau misal pelafalan dari saya itu salah ya. Dokter spesialis THT yang cukup muda dan beliau itu ada di beberapa rumah sakit di Semarang. Nanti teman-teman cari aja di Instagram ada, di Google ada gitu. Beliau ini prakteknya, saya ke praktek pribadi praktek pribadi bukan di rumah sakit, di Banyumanik ya, Kecamatan Banyumanik di Semarang. Itu di Apotek K24
pagi, siang, atau sore, malam, tetapi dengan janjian seperti itu. Di situ ada nomor handphone. Kalau teman-teman cari di Google dan ada nomor handphonenya, itu langsung ke nomor pribadi beliau. Ya, Masya Allah, waktu saya pertama kali WA beliau itu ramah banget, apalagi tahu saya adalah seorang dokter, semakin ramah ya, karena sama teman sejawat sebagai saudara kandung seperti itu. Kemudian saya janjian sama beliau dan menceritakan semua kondisi saya, ya kan. Oh ya, ini alamat lengkapnya. Oke, nanti saya taruh di sini dan di deskripsi juga. Itu alamat Jalan Setiabudi ya, nomor 115, Serondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Semarang, ya kan. Oke. Saya ceritakan, kemudian saya ceritakan riwayat penyakitnya, riwayat perjalanan pengobatannya, obat-obat yang sudah saya minum, kondisi saya lagi hamil, saya ceritakan, dan beliau dengan santainya mengatakan, tenang saja, seperti itu loh, maksudnya senyaman itu gitu, nggak membuat kita panik, nggak buru-buru melakukan tindakan, nggak buru-buru memberikan obat ya. Masya Allah ya, menurut saya ya, padahal obat-obat yang diberikan juga sebenarnya saya tahu dan saya sudah diberikan juga oleh dokter-dokter sebelumnya, tapi nggak tahu kenapa saya klop dan nyaman sama beliau ini, Dokter Adrian Benedictus ini gitu. Teman-teman, ini kalau ini secara pribadi saya aja gitu ya, tidak kaku. Mungkin teman-teman bisa ada rekomendasi dokter yang lain yang menurut teman-teman nyaman ya, silahkan. Ini kalau ini menurut saya pribadi. Kenapa? Karena kondisi saya lagi hamil dan beliau ini tidak menyuruh saya langsung melakukan tindakan operasi atau apa. Kenapa? Karena kondisi telinga saya saat itu sudah dikatakan pertama itu otitis media akut, tetapi karena sudah hampir 1 bulan, kemudian bisa hampir jadi otitis media supuratif kronik, dan itu gejala yang lebih berat lagi daripada yang cuman otitis media akut saja. Kemudian ya udah, kata beliau ini ya, Masya Allah ya udah, kita tunggu sampai ini lahiran. Kalau misal memang ini lahiran dan ternyata masih parah, kita akan melakukan tindakan operatif, tetapi itu nantilah katanya. Ini kita lakukan tindakan konservatif dulu, minum obat-obatan yang memang aman untuk ibu hamil seperti saya saat itu. Kemudian ya sudah, saya ikutin, saya tetap cari literatur, saya juga ketika dikasih obat saya cari juga di Google benar-benar aman atau tidak untuk ibu hamil. Kemudian ketika saya kontrol di rumah sakit ke dokter objin, saya tanya apakah ini obat aman, dan ternyata aman, gak ada masalah. Dan ya alhamdulillah saya ikutin sampai hampir lebih 1 bulan ya, maksudnya 1 bulan lebih saya mengonsumsi obat-obatan tersebut. Oke, kemudian dan ternyata ya kan, semakin lama ya keadaan saya kemarin itu semakin parah. Jadi misalnya apa, tinnitus, saya mendengar seperti suara air terjun, ya kan, air terjun, gemuruh. Dan ketika di ruangan yang lebih tenang itu semakin deras suaranya, tetapi kalau di ruangan yang lebih berisik atau bising itu suaranya tidak akan terdengar. Jadi itu benar-benar membuat saya agak depresi dan sedikit down gitu, apalagi kondisi lagi hamil yang hormonnya benar-benar sangat kacau ya, macam lah seperti itu. Oke, jadi saya berpikir pantas ya kalau misal COVID kena ibu hamil itu pemberatnya luar biasa. Kenapa? Karena dengan kondisi seperti ini aja itu ya hanya otitis media aja, yang otitis media akut aja langsung seperti itu parahnya gitu untuk kondisi saya. Makanya ibu hamil benar-benar harus menjaga daya tahan tubuhnya, saran saya seperti itu. Kemudian jadi gimana nih dok? Saya bilang kan, ini sebentar lagi saya mau melahirkan gitu. Itu saya sudah hampir 38 minggu, bayangkan. Dari usia 30 sampai ke 38, hampir 2 bulan lebih itu saya nggak sembuh-sembuh. Dengan beberapa dokter ya. Oke, ini gimana dok? Oh ya udah, kita tunggu sampai ini benar-benar melahirkan. Kalau misal ini melahirkan ternyata masih ada suara yang seperti itu, saya akan lakukan tindakan operatif katanya. Oke, baik dokter, karena menurut saya ini karena kehamilannya juga sehingga memperparah kondisi saya, seperti itu kata dokter tersebut. Oke, baik dokter, setelah saya hamil ternyata setelah saya melahirkan ya,
teman-teman, ternyata alhamdulillah ya langsung hilang tinnitusnya itu ya kan. Terus saya telinganya juga berkurang, maksudnya telinganya juga tidak ada keluar cairan lagi ya. Masya Allah ya, alhamdulillah ya, itu telinga saya benar-benar kembali normal, walaupun sekarang sebenarnya masih tahap pemulihan, yang salah satu saya menghindari minum es dulu gitu. Oke, ini sampai sekarang saya sudah di sini, itu saya belum berterima kasih sama beliau dan belum kabar apa-apa. Oke, jadi ini merupakan ya isi hati saya ya, melalui video ini saya benar-benar mengucapkan terima kasih sama Dr. Adrian Benedictus yang sudah membantu pengobatan saya. Oke, sangat ramah kepada saya. Kemudian saya dikasih free, bayangkan saya free pengobatannya sama beliau, karena ya kebaikan beliau itu loh gitu loh ya. Saya sudah berkali-kali datang ke beliau. Kemudian obat-obatannya juga benar-benar sangat tidak menguras kantong saya. Itu saya benar-benar sangat terima kasih sama Dr. Adrian Benedictus, dan saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ada di Semarang, Kendal atau sekitarnya ya, kalau misalnya ada keluhan masalah telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT, bisa berkonsultasi sama beliau, bisa dicari aja. Beliau ada di beberapa rumah sakit, dan kalau mau ke praktek dokternya ada di alamat yang saya kasih tahu tadi, seperti itu ya. Insya Allah ya, maksudnya ikhtiar ya untuk berobat kepada beliau itu tidak akan menyesal, seperti itu. Bismillah ya. Semoga teman-teman yang memiliki sakit yang sama seperti saya, masalah telinga, segera Allah angkat penyakitnya, segera disembuhkan, terus diberi kesembuhan seperti sedia kala, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel video saya, Dr. Namira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.